Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu dosen, izin memperkenalkan diri. Saya Politeia Salmansia Jatmiko dari kelompok tenaga kerja, kelompok ekonomi pembangunan, mata kuliah yang diampu oleh Ibu Arina, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 2, yang beranggotakan. Yang pertama ada saya sendiri, Politeia Salmansia Jatmiko. Yang kedua ada Dini Roswandi Siregar, yang ketiga ada Muhammad Torik, yang keempat ada Satya Prabu, yang kelima ada Alfas Kadiona Akbar, yang keenam ada Clarista Hafid Sahadis, yang ketujuh Robeza Pratiwi, yang ke-8 Muhammad Rifki, ke-9 Muhammad Agung Umar, yang ke-10 Exlesia VB Cinta Tiur, yang ke-11 Yogi Zulkarnain, yang ke-12 Martinus Hoayare, dan yang terakhir ada Muhammad Reza Dul Alfiandi Ali. Pada slide yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari tenaga kerja yang akan dibacakan oleh Muhammad Torik. Baik, pengertian dari tenaga kerja. Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi diri sendiri ataupun masyarakat secara umum. Tenaga kerja sendiri mempunyai arti secara sempit dan luas. Secara luas, tenaga kerja dapat diartikan sebagai kelompok angkatan kerja yang berusia 15 tahun sampai 65 tahun. Sedangkan secara sempit, tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pengertian tenaga kerja dalam ilmu ekonomi yang akan dibacakan oleh Muhammad Reza Dul Alfiandi Ali. Baik, di sini tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa dan digunakan itu baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di sisi lain, tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja aktif menghasilkan barang dan jasa atau kelompok yang siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Bisa dikatakan bahwa tenaga kerja ialah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, dan sebagainya yang menghasilkan barang dan jasa untuk kegunaan dan keperluan manusia sehari-hari. Selanjutnya adalah pengertian tenaga kerja menurut para ahli yang akan dibacakan oleh Yogi Zulkarnain. Yaitu menurut para ahli alam 2014. Tenaga kerja adalah penduduk dengan usia antara 17 tahun sampai 60 tahun yang bekerja untuk menghasilkan uang sendiri. Sedangkan menurut Hamzah pada tahun 2014, tenaga kerja adalah tenaga yang bekerja dalam maupun luar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun pikiran. Nah, untuk di slide selanjutnya ini kami akan membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja yang akan dibacakan oleh Alfas Kadiona Akbar Fatoni. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian ini umumnya diperoleh melalui pendidikan formal yang mereka tempuh. Contohnya adalah dokter, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Jenis kedua dari tenaga kerja adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian umumnya melalui pendidikan non formal, seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga, di sini ada tenaga kerja tidak terlatih.
tenaga kerja tidak terlatih ini artinya pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Lalu yang terakhir, bukan tenaga kerja. Tidak semua orang bisa didefinisikan sebagai tenaga kerja. Pengertian bukan tenaga kerja adalah orang yang belum masuk usia kerja atau seseorang yang sudah memasuki usia kerja tapi tidak bekerja karena alasan tertentu. Contohnya seorang anak yang berusia kurang dari 15 tahun dan seseorang yang sudah berumur lebih dari 64 tahun, ibu rumah tangga, pelajar, dan lain sebagainya. Boleh unmute, boleh. Yang selanjutnya kami akan membacakan jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan penduduk yang akan dibacakan oleh Muhammad Rifki Fadilah. Tenaga kerja berdasarkan penduduk itu ada yang pertama adalah tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Adapun yang termasuk tenaga kerja adalah mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Yang kedua adalah hubungan tenaga kerja. Hubungan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Mereka adalah penduduk di luar usia atau berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh dari bukan tenaga kerja adalah para pensiunan, para lansia lanjut usia, dan anak-anak. Baik, poin selanjutnya yaitu tenaga kerja berdasarkan batas kerja yang akan dibacakan oleh Muhammad Agung Umar. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan batas kerja. Yang pertama ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Dan yang kedua yaitu bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa atau mahasiswi, para ibu rumah tangga dan orang cacat. Baik, selanjutnya yaitu tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan yang akan dibacakan oleh Martinus Hoyere. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah berdasarkan status pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan lepas atau biasa disebut dengan freelance adalah orang yang bekerja sendiri atau tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Dan yang kedua, pekerjaan tetap adalah seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. Yang ketiga, pekerjaan kontrak adalah seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Selanjutnya yaitu tenaga kerja di Singapura, salah satu negara yang cukup terkenal dan maju, yaitu akan dibacakan oleh Satya Prabu. Baik, tenaga kerja di Singapura. Hampir sebagian besar penduduk negara ini bekerja di sektor industri, baik manufaktur maupun mesin, juga jasa pariwisata dan keuangan. Adapun sektor utama kegiatan ekonomi penduduk Singapura ialah industri manufaktur. Sektor ini mencakup industri elektronik, bahan kimia, ilmu biomedis, dan logistik teknik transportasi. Selanjutnya yaitu akan dibacakan kesimpulan dari negara Singapura yang akan dibacakan oleh Dini Roswandi Siregar. Baik, kesimpulan dari negara Singapura, dari beberapa sektor tersebut, industri perakitan elektronik paling banyak menghasilkan karena tingginya permintaan. Sementara itu, industri baru lainnya yang turut berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Singapura adalah teknologi medis, energi bersih, perawatan, dan kesehatan. Tak hanya mengembangkan sektor industrinya, Singapura turut mengutamakan kegiatan pariwisata dan jasa keuangan.
Pemerintah juga memanfaatkan keindahan yang ada di negaranya untuk mengundang wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, kegiatan ekonomi utama penduduk Singapura adalah impor dan ekspor. Dengan didukung lokasi pelabuhan yang strategis, pengusaha lokal dan internasional bisa dengan mudah mengekspor juga mengimpor komoditasnya. Jika disimpulkan, kegiatan ekonomi Singapura mencakup sektor industri dan jasa. Namun, sektor utama kegiatan ekonomi penduduk Singapura adalah industri. Slide selanjutnya yaitu potret tenaga kerja di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, yang dibacakan oleh Robeza Pratiwi. Potret tenaga kerja di Indonesia. Ada dua potret tenaga kerja di Indonesia. Pertama, tenaga kerja Indonesia memerlukan pembangunan ketenagakerjaan yang meningkatkan kualitas, peran sertanya, dan perlindungan dalam pembangunan ekonomi nasional. Lalu yang kedua, ada tenaga kerja Indonesia juga membutuhkan dukungan dari pemerintah, dunia usaha usahanya. Yang selanjutnya masih dalam potret tenaga kerja di Indonesia yang akan dibacakan oleh Exlisha Fibi Cintatil. Tiga, tenaga kerja memiliki peran penting sebagai pelaku tujuan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, tenaga kerja Indonesia dapat krisis ekonomi dan politik, rendahnya kualitas dan produktivitas, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, dan kesejahteraan persaingan global. Baik, yang terakhir dan tidak kalah penting, jadi kami akan memaparkan tentang potret tenaga kerja di Indonesia. Di lingkup kesimpulannya, yaitu akan dibacakan oleh Clarista Hafidz Haris. Baik, potret tenaga kerja di Indonesia. Menurut Maulida Indriani dalam jurnal yang berjudul Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, tenaga kerja berperan sebagai salah satu faktor produksi, tepatnya pada ranah sumber daya manusia. Keahlian atau kemampuan tenaga kerja diperlukan untuk mengolah sumber daya alam serta membuat barang atau hasil produksi, sehingga nantinya hasil olahan atau produksinya bisa dijual ke masyarakat maupun diekspor ke luar negeri. Hal yang perlu diperhatikan dalam tenaga kerja bukan hanya segi kuantitas atau jumlah saja, tetapi juga dari segi kualitasnya yang harus lebih diutamakan. Jika kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusianya baik, maka perekonomian sebuah negara bisa semakin baik, karena hasil produksi dan pendapatannya semakin bertambah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.